Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Mukarram yang saya banggakan dan saya hormati semuanya, Bapak Ibu Guru dan Wakil Kepala Sekolah yang kami banggakan semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajaah dalam rangka IHT Indoors Training yang dari dulu pernah saya ingin dan menginisiasi ini berjalan berkelanjutan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini tetap masih kita bisa menjalankan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam lanjutkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita beliau sebagai petunjuk umat rahmatan lil alamin, atau petunjuk kepada umat seluruh alam, tidak hanya kepada umat Islam saja, tapi seluruh alam. Semoga dengan kita mengikuti beliau, diharapkan nantinya kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita memulai belajar bersama. Tapi sebelum itu saya ingin dipimpin doa dulu sebelum kita mulai. Monggo di main tunjuk di absen. Ini internasional. Siswa kan biasa. Ini kalau kita belajar yang di depan itu kita memfasilitasi sama sebagai contoh, sebagai pembuka ini Al-Fatihah ya ora apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, karena kita
Kemudiannya dengan membaca Allah ibadah. Al-Fatihah. Sampun, Mbak. Itu buka salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan doanya. Jadi IHT ini sebenarnya kita belajar bersama ngeten iki. Kalau sinten-sinten mawon di semua guru itu kita juga merasa semua guru itu juga murid itu juga semuanya diulak-walik ini mawon. Jadi dikala kita belajar bersama ngeten iki, yang depan itu cuma memfasilitasi istilahnya mendampingi belajar siswa itu mengimplementasikan yang belajar itu jenengan kita harus munggahne ngudune posisi kita kalau kita itu tetap semangat dalam belajar. Di situ diharapkan nantinya diimplementasi kurikulum merdeka itu saiki lek ngarani belajar sepanjang hayat. Kalau di hadis itu dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi, dari di tiang gantungan atau bokongannya sang ibu sampai di liang lahat. Jadi di sini saya hanya penguatan mawon. Artinya jenengan sudah pernah membaca IKN itu dan lain sebagainya. Di situ jenengan monggo melihat folder bersama itu ada IHT, nanti ada folder ini, dan nanti kita belajar membuat mengidentifikasi masalah yang ada di sekeliling kita. Tujuannya apa? Nanti kita agar tahu masalah apa yang paling akan dicari solusinya. Kalau saya pernah menceritakan ke Mbak Naiman Daimah itu dulu waktu di kelas 3, masalah itu adalah solusi, dan solusi itu adalah masalah. Kalau di orang Buddha itu kosong adalah isi adalah kosong. Jadi kita makanya saling mengisi. Jadi mencari solusi, mengidentifikasi masalah, nanti masalah itu dicarikan solusi. Penguatan pemahaman IKN, pendahuluan brainstorming di digawe ngulang lanjut mawon. Memperkuat, nah itu tujuannya kita nanti memperkuat IKN. Sebenarnya IKN kemarin pernah sempat disinggung satu persatu. Ada yang masih ingat? Mbak Daiman masih ingat? IKN itu nopo? Coba, aku tak pengen dengar dari Oke. IKN itu kurikulum merdeka tahun 2020 yang dijalankan oleh Bapak Nadiem Makarim. Yang disesuaikan kepada anak didik kita, yang dimana
mereka itu per tiap sekolah atau tiap daerah itu berbeda. Jadi kurikulumnya itu kita yang pilih sendiri dan disesuaikan oleh keadaan sekolah dan keadaan wilayah. Mungkin bisa dicermati sama Mbak Emma. Kok ada yang mau melengkapi? Mbak Emma. Jadi 2000 merdeka tadi apa? Sistem pendidikan sekolah yang senantiasa berubah-ubah sesuai kondisi dan keadaan sekolah yang diimplementasikan, gitu. Yang mau melengkapi kok? Saya mau melengkapi. Jadi cuma penguatan mawon. Kemarin pernah menyinggung 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Penguatan mawon. Jadi bene kuat itu di bulan baleni. Cara gaman itu biasa dari wadah. Penguatan mawon. Monggo Pak Insan kalau mau menambah. Terus kalau dicengkok kalau menurut saya Pak, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari definisi IKN atau implementasi merdeka itu adalah di mana perubahan kurikulum menuju student center atau pemerintah itu terhadap murid dan iklim sekolah. Jadi secara besar sudah diberikan oleh Ibu tadi. Jadi di mana kalau secara teoritis kurikulum merdeka itu di mana semua skema atau sistem itu dari kata kuncinya itu merdeka. Merdeka itu maksudnya tentang sekolah atau satuan pendidikan itu bebas mengembangkan dan menerapkan apa yang cocok bagi murid dan lingkungan. Jadi saya rasa itu Pak. Terima kasih. Jadi tangan lagi. Iman Kak, nambah lagi. Saya tahu. Terima kasih. Harus tak balik ini untuk nanti di anu mawon, di ringkas mawon, di ringkas sendiri. Terus kertas yang jenengan terima itu jenengan tulis di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ini dewe-dewe apa kelompok? Dewe apa wis? Nanti di kelompoknya diwaca bareng-bareng. Dari skor 1 sampai 10, menurut Anda berapa skor implementasi IKN di sekolah Anda, di kelas atau di sekolah Anda? Lebih enaknya di kelas saya. Kan kita penguasanya di kelas. Nanti kalau sekolah kan terlalu beban. Di kelas dulu bawah. Mengapa Anda memberi skor itu jalan? Di 5, terus berarti oposisi kemudian. Nah, spesifik apa yang menurut Anda masih perlu dibuatkan? Ini nanti. Itu yang tak tulis. Belajar bareng itu.
Belum? Oh, kurang. Nggak usah dikasih nama. Nggak usah dikasih nama ya. Engko isin tak jenengi ngene kategori 5 isin gak apa-apa, gak usah dikasih nama. Halo? Semua kan enggak. Kan yang kelas 11 10 itu sebenarnya kan kita dituntut untuk dia tetap belajar meskipun pakai K13 tapi penerapannya tetap pakai. Sebenarnya yang berubah itu kan IKM-nya, ini penerapannya, implementasi ke anak-anaknya meskipun pakai modul K13, ATSP, apa kurikulum 94 yang diulang kan di anak sekarang. Iya, nggak usah dikasih nama ya. Tak ketok, tulisannya sombong. Enggak. Yang ini bukan saya. Namanya belajar bersama. Tak ngasih ya. Terus isinya tak simultan. Berapa? Sudah. Sudah. Buka kau ujian. Tapi yang belum nanti di
sambil jalan melihat yang yang bukan masih full ini masih full. Nggak tolong. Ambil terus dibacakan satu. Jadi pasang. Bismillah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya membacakan satu pertanyaan pemantik jawaban dari salah satu guru. Untuk yang pertama, untuk skornya 6. Untuk yang kedua, kosong, tidak ada jawaban. Yang ketiga, jawabannya hal yang perlu ditambahkan untuk implementasi kurikulum merdeka di kelas. Ide kreativitas guru untuk menciptakan pembelajaran dalam kelas menjadi lebih menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diterima dari guru. Terima kasih. Sama tunjuk satu lagi. Ini juga saya terapkan kalau di kelas seperti ini. Biarkan ada seperti ini. Saya terapkan di kelas itu kalau mengajar anak-anak juga seperti ini. Jadi kelihatan aktif, meskipun toh kayak bulanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pertanyaan tematik dari salah satu guru. Yang pertama, memberi skor 6. Yang nomor 2, mengapa Anda memberi skor itu? Karena masih sebagian sudah IKM dan sebagian lainnya belum IKM. Terus yang nomor 3, jawabannya yaitu penguatan minat siswa dalam belajar, kedisiplinan yang positif dari berbagai elemen, dan belajar mandiri dengan penguatan materi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada pembanding jawabannya. Hampir sama guys, yang pertama dan yang kedua hampir sama. Anda pilih satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan pemantik. Yang pertama, nilainya 5. Mengapa diberikan skor itu? Yang kedua, karena siswa kurang sportif dalam pembelajaran kelas. Yang kedua, siswa masih banyak yang tidak ikut pelajaran. Yang ketiga, peraturan yang masih kendor. Untuk soal yang ketiga, memberikan sanksi yang tegas, namun kendalanya ketika diberi sanksi, siswa menjadi tidak mau sekolah. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, aneh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari skor 1 sampai 10 ini skornya 3. Terus yang pertanyaan kedua, mengapa Anda memberi skor itu siswa belum aktif? Terus pertanyaan ketiga, hal spesifik apa yang menurut Anda masih perlu dikuatkan hubungan antara siswa dan guru? Oke. Pasti Mas. Manifat. Enggak apa-apa. Masuk lagi. Cukup ya. Nanti kan sudah ada pembanding dari yang mulai 1 sampai apa tadi sudah ada pembanding. Intinya IKM di sekolah kita masih kurang. Jadi sepakati mengenai teknik IKM-nya kurang karena 2 hal tadi. Sebenarnya kalau dari yang pernah kita pelajari di lingkungan sekolah itu ada berapa elemen? Lingkungan sekolah, guru, siswa, wali murid, komite berarti hubungannya dengan masyarakat. Berarti 4 ya. Ada lagi. Kalau saya tambah yayasan, nah itu 5. Kalau yang pernah saya dikasih tahu itu 5S itu gini wow. 5S itu mau guru, siswa, masyarakat, kaitannya dengan humas tadi. Masyarakat itu nanti melihat efek outputnya siswa itu di mana, lingkungannya hidup atau seperti apa, itu masyarakat. Terus orang tua, wali murid, yang ketiga yayasan. Kalau dikatakan 5 ini puas, berarti merdeka. Enaknya ngoten. Yes, suwi bisa. Merdeka belajar, saya tulis sampai ke materi buku di PNM semuanya ada. Nah ini sampai 23. Fiksi, fiksi 2 ya. P5, nah P5 kayaknya juga kita belum, jadi sambil berlalu didalami kita melanjutkan P5. Iki P5, CP, teaching and grade level, yang Pak Vincent katakan tadi. Rem itu kanan atau kiri kalian? Kanan. Berarti kalau siswa berarti di kiri. Ini maksudnya Pak? Kalau di situ maknanya benar. Oh benar. Iya. Berarti istilahnya student learning tadi ya, learning center tadi ya, hampir sama dengan itu. Jadi untuk mengetahui itu gimana, nanti ada di LK itu, nanti kita belajar. Nah, dokumen kurikulum ini kayaknya sudah tahu semua ya. Di PNM ono kabeh gawe iki panduan KUSP, asesmen kiane piro? Asesmen kiane piro? Masih belum. Hah? 3. Nopo mawon bacai asesmen. Dan coba kalau nanti sing gramang-gramang sampean tunjuk konten. Asesmen ki apa? Asesmen mau dari Mas itu ono 3.
Offline. Kita minta as apa minta minta bantuan teman apa kayak apa kira-kira kalau friend dan minta bantuan teman coba apa 50-50 apa tak kasih kata batu asesmen nomor telu siji asesmen kognitif nah wes bantu satu kata ini betul ada kita kognitifnya nggak ada ada tiga dan Formatif, formatif sumatif, sumatif kognitif, diagnostik, diagnostik nah, kognitif masuk ke mana diagnostik boleh masuk sumatif boleh masuk formatif boleh masuk sumatif boleh oke saya ini asesmen diagnostik anu Bu. diagnostik itu menurut saya kalau kurang kesulitan sama Pak menjelaskan. Diagnostik itu asesmen pertama kali yang dilakukan dulu pada siswa umur sejauh mana siswa itu apa siap menerima materi yang akan kita sampaikan. Mulai dari saya. ada yang mau melengkapi atau ada yang mau menanyakan udah ada yang mau melengkapi kalau Budi cukup Pak Ican mau melengkapi nopo ganti anu Pak lanjut ke sitok mau sumatif formatif monggo Itu apakah harus jawabannya harus pendapat anak-anak maksudnya pendaftaran kalau dalam matematika misalnya masuk materi itu apakah boleh apa enggak? boleh bukan Pak Ican Kalau menurut saya apa misal materinya tentang langsung awal dikasih materi itu atau diperbaiki. Kalau menurut saya kalau yang harus materi kita kan dunia itu tergantung materi sisa doang. Ada di SMP itu kan diajarkan. Ada yang enggak. Misalnya yang materi soal apa yang di SMP kalau masih kan tahu nggak ada jadi misalnya di matematika saya mau buat asesmen yang berupa harus bisa melalui sama materi belajar mereka nanti suka apa tentang audio suka apa mungkin bisa di dan mungkin bisa di dikasih rasa bisa tahu jalan itu ada apa ya ada berapa jadi di sini organisasi dalam yang masih kalau ikut NPB atau itu masih
non kognitif sama dia sinoptik atau kognitif. Yang pertama kita ketika ada guru, yang kita lakukan adalah non kognitif untuk mengetahui kondisi psikolog anak, psikolog siswa. Anak ini mau sebenarnya belajar kognitif, kognitif. Pembelajaran apa yang paling kamu sukai? Belajar gambar, buat apa ada yang menjelaskan buku drama itu non kognitif. Kalau kognitif itu ada dua lagi, ada kognitif sama interaksi. Itu biasanya pelajaran yang apanya sampean ajari sama takon bisa seberapa kan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang akan sampean sampaikan. Itu dari dua-duanya. Jadi ini saya bagaimana Udah ada yang mau menambahi? kalau tadi ya di dalam berarti kalau itu cuma sekali awal ya ketika awal belajar dan ketika misalnya hari-hari awal setelah belajar baru siap paham. Perlu penguatan ora? Perlu penguatan enggak? Menunggu ya. Asesmen tadi kan ada tiga, diagnostik, sumatif, sama formatif. Kognitif itu mau diagnostik itu mau yang dikatakan Bu Mi tadi ada kognitif dan non kognitif. Kalau kognitif itu sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kalau yang non itu sesuai profil siswa, kayak minat belajar, kayak kesiapan belajar siswa itu masuk ke non kognitif. Atau bisa berdekatan pakai ada FKPD yang kalau non kognitif nanti bisa menyimpulkan auditori atau apa di arah itu mau senengannya medianya belajar itu gawe apa ya, video. Kalau saya tuh dulu itu delok video tuh cuipet senengannya mau delok tulisan. Kalau meskipun ada videonya, kalau nggak ada tulisannya mumet aku memahami bulan balik itu karakter seseorang kan beda-beda. Ada yang fokus mendengarkan audio talk, kadang-kadang kayak. Nah itu auditori. Ada audiovisual, ada yang kinestetik. Nah kalau kinestetik itu yang beda lagi. Kalau senengannya dek jopo, alam jelain menurut Pak. Misalkan kalau matematika pengennya bangun ruang, berarti dibuat gadu, bulanan gadu, gawe balok. Nah itu wis kinestetik, wis pecok-pecok sebagai menurut itu wis kinestetik. Akhirnya nanti anak aku tak seneng aku di kelas itu termasuk anak kinestetik. Yang lapangan aja belum nggak seperti itu lah contoh kasarnya seperti itu. Jadi ada tiga tadi kalau profil anak minat belajarnya ada yang visual, ada yang auditori, ada audiovisual, ada kinestetik. Kok pakan lo perlu tiga, pokoknya itu mau. Nanti di geramjan mana? Sambil merefleksi kita melihat video sebentar. Aneh suaranya. Kok Bluetooth ya? Ini DTM ada ya? Belum.
melakukan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Apa saja prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid? Yuk kita pelajari bersama. Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian setiap murid, yaitu kebutuhan belajar dan perkembangannya. Harapannya, perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid mendapatkan belajarnya dengan baik. Untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid, guru dapat melakukan evaluasi sebelum proses pembelajaran. Salah satunya adalah asesmen diagnostik. Dari hasil asesmen diagnostik, guru memahami kebutuhan setiap murid. Kemudian guru memutuskan menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid mempunyai fisik, mental, dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pada pikir tumbuh, growth mindset. Murid mengetahui apa yang dipelajari, mengelola tantangan, dan melakukan refleksi atas pengalaman belajarnya. Dalam konteks kelas misalnya, guru melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan membuka dialog dengan murid. Guru membantu murid menemukan dan menumbuhkan motivasi internal serta kepercayaan dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti. Maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi murid. Contohnya, guru mengembangkan kecakapan berpikir murid dengan penguatan literasi melalui teks. Guru menumbuhkan kecakapan sosial emosional murid dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Oleh karenanya, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid berada. Dan ini selaras dengan fungsi satuan pendidikan yang salah satunya adalah untuk memelihara warisan budaya yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, guru membantu murid mengenal konteks diri dan lingkungannya. Murid berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya sebagai proses belajar murid. Guru menghubungkan murid dengan sumber belajar di sekitarnya, misalnya komunitas sebagai mitra belajar. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlanjutan kehidupan. Isu-isu dan tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan lain-lain dapat menjadi konten materi yang mendorong murid memiliki beberapa kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu dan tantangan tersebut. Maka, penting bagi guru untuk membangun kesadaran murid pada masa depan yang berkelanjutan. Misalnya, guru membantu murid menemukan pemahaman bermakna dan relevan bagi dirinya saat ini dan untuk masa depannya. Ibu dan Bapak Guru, kelima prinsip tersebut muncul sebagai respons atas perubahan yang terjadi begitu cepat. Nanti dilanjut dewi-dewi di PMM lengkap, insya Allah. Nih, sempat buka. Ini satu lanjut mau. Ini sisi
di setel nggak ngomong. Susah banget memberi arahan guru. Guru itu malas belajar cara baru. Gimana ya membuat guru berubah? Anda, pemimpin yang pernah menghadapi tantangan berupa, mari simak cerita dari Pak Putu, Budiama, dan Gunung Hidayat dalam menghadapi tantangan tersebut. Saya cukup jauh para tentara tentang awalnya ketika beliau warga sekolah menyelesaikan proses kerjaan, lalu kami minta kerjakan dan selesaikan sebelum masuk. Itulah kata-kata saya yang saya ucapkan sangat jarang saya mengusulkan kata dengan demikian pekerja dan bukan dengan baik, tetapi warga sekolah merasa tertekan dan sangat tidak nyaman. Sampailah akhirnya saya sebagai pengajar praktik guru penggerak disinilah tanpa inspirasi untuk sekolah. Akhir Maret 2020 seorang pekerja yang diwakilkan di sekolah saya mulai sebaiknya mereka dengan para sekolah. Mereka dengan baik dan orang yang bertanggung. Dua hal inilah merupakan titik balik merubah pola hidup. Saya selalu mengajak mereka berdiskusi dengan mereka ini perbedaan. Kata empati saya mulai muncul. Dan banyak melakukan pencerahan-pencerahan, banyak membaca literasi pemimpinan yang lebih banyak. Saya juga berusaha memodelkan diri saya untuk menjadi model dan inspirasi bagi bangsa sekolah. Saya menjadi contoh pengajar di era ini, mengajak guru mengajar di era ini, dan mendorong guru melakukan refleksi proses belajar. Dapatlah kondisi sekolah menjadi kondusif, inovasi pembelajaran menjadi bervariasi, hubungan kekeluargaan, hubungan baik antara warga sekolah menjadi semakin lebih inspirasi. Saya pemimpin yang beranggapan bahwa guru harus terus-menerus belajar. Bahkan saya mewajibkan guru untuk mengikuti pelatihan 1 minggu sekali. Setelah saya observasi, ternyata keikutsertaan guru dalam pelatihan tidak lantas membuat mereka meningkatkan kapasitas mereka. Akhirnya saya bertanya-tanya dan melakukan prinsip umpan balik dari murid, orang tua, dan guru. Umpan balik dari guru sangat menyenangkan saya. Ternyata guru merasa bahwa saya kurang memahami mereka dan pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Wah, selama ini waktu yang diberikan kemana? Tapi setelah saya berpikir lagi, menjadikan pikiran, saya melihat bahwa guru merasa ini dipahami. Hanya ini saya lebih banyak berdiskusi dengan mereka. Akhirnya saya melakukan refleksi. Seandainya saya tidak berefleksi, pasti saya masih merasa jengkel dan tidak produktif. Sejak itu tumbuh kebiasaan berbagi praktek baik dan refleksi. Dengan dilibatkan untuk pengambilan keputusan, guru merasa memiliki terhadap pembelajaran yang berkembang dan motivasi terhadap meningkatkan kapasitas diri menjadi semakin tinggi. Ketika awal menjadi kepala sekolah, saya belum fokus untuk kerja saja. Saya melihat guru melakukan perubahan dengan cepat. Namun apa yang terjadi? Guru menjadi kehilangan arah dan tidak terbantu dalam mengelola kelas. Kompetensi mengalami. Padahal ketika itu terjadi, ada seorang guru melakukan tindakan pada suatu ketika saya belajar tentang merdeka belajar yang mempunyai 3 komponen. Kompetensi pada tujuan, mandiri pada cara, dan melakukan refleksi. Saya pun melakukan refleksi. Apa yang salah dengan kepemimpinan saya? Saya jadi menyadari bahwa itu bukan saja tidak cukup membantu guru untuk melakukan itu. Saya harus berubah. Saya mengambil diri tersebut,
kita mencari tahu bagaimana supaya ia mau dan mampu menyampaikan kesulitannya dalam mengelola emosi. Saya mengajaknya berbicara dari hati ke hati, saya mendengarkan sampai tuntas tanpa interupsi. Kemudian saya memandu dia apa saja yang dia apa saja yang terjadi dan apa yang dikembangkan di depannya. Kemudian kami menyepakati cara beserta konsekuensinya agar dia terbantu dalam mengendalikan emosi. Perlahan-lahan guru saya tersebut lebih dapat mengelola emosi dan mulai mempraktikkan manajemen kelas. Kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah pemimpin pembelajaran. Belajar bukan sebagai arahan pada orang lain, tetapi sebagai praktek refleksi yang dilakukan oleh setiap pemimpin. Pemimpin yang berefleksi bisa mengenali kelebihan maupun kelemahannya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan diri. Dengan refleksi tersebut, maka seorang pemimpin bisa mengambil inisiatif mencari cara menghadapi tantangan yang ditemui di lapangan. Pada akhirnya, seorang pemimpin akan mendapatkan strategi yang efektif untuk mengembangkan guru dan sekolah. Guru terbaik adalah pengalaman. Guru terbaik adalah pengalaman yang direfleksikan. Mari berefleksi untuk memimpin pembelajaran. Cerita siapa yang menginspirasi Anda? Apa pelajaran yang Anda dapatkan dari cerita tersebut terkait potensi menunjukkan praktek pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi? Apa upaya yang Anda lakukan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi menunjukkan praktek pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi? Pemantik. Ini sebagai refleksi mawon, nanti kalau perlu dilanjut maupun bosan atau bukan apa ngarani, bukan tuntutan bagi Bapak Ibu. Yang penting nantinya kita membuat lembar kerja itu bisa dicicil dari sekarang, dengan buka di drive bersama. Intinya kita belajar mengidentifikasi masalah yang ada. Di sini ada IHT PMM di drive bersama, itu ada berdiferensiasi. Itu nanti di dalamnya jenengan buat folder, dikasih nama sendiri-sendiri. Nah ini filenya ini jenengan copy dimasukkan ke foldernya jenengan. Misalkan ini buat folder nama. Di sini kita copy satu persatu atau ini buat salinan. Salinan kita pindah di folder masing-masing. Atur, pindahkan. Di sini. Satu-satu dulu mawon. Kita belajarnya alon-alon. LK 1.1 contohnya seperti ini. Ini cuma gambaran mawon, nanti kita pelajari bareng-bareng dan nanti hasilnya gak kira-kira. Setiap guru, setiap personal itu mempunyai masalah yang berbeda-beda dalam menangani anak-anak. Jangan buat folder
Terus filenya nanti satu-satu LK1.1 dengan copy dari situ mawon. Terus nanti dikasih nama yang mawon. Kasih nama. Nah di sini ada apa? Masalah pembelajaran, kesenjangan antara tujuan yang direncanakan dengan realisasi pencapaian oleh siswa. Tujuan pembelajaran, capaian kompetensi ada di tujuan pembelajaran. KD kalau dulu KD, sekarang ada CP. Ini keliru tulisnya. Tapi di sini KD itu masuknya ke TP, tujuan pembelajaran dan proses pencapaian. KD-nya apa? Kalau yang K13, kalau yang IKM itu CP atau TP. Ini kan ya. Contohnya ini, capaian kompetensi. Ini contoh-contohnya. Bisa juga dengan permasalahannya ke eksternal siswa, faktor eksternal siswa, misalkan sing ngantungan, sing bolosan dan lain sebagainya itu diidentifikasi. Setidaknya takon, ada ini nyapo kok bolosan, nyapo ada ini kok buruan, nyapo ada ini kok bobol, kata bobol. Nah itu setidaknya ada pendekatan seperti itu ke siswa. Boleh mulai sekarang atau nanti sambil lalu kita menyelesaikan sedikit demi sedikit. Maksudnya di situ tadi berdiferensiasi, buat folder. Ini bukan tuntutan untuk dimareni langsung atau buatan. Setidaknya kita belajar mengidentifikasi masalah yang nantinya kita menemukan solusi. Solusi itu mau diharapkan bukan dari apa gitu, bukan dari hasil jenengan berpikir mandiri, bukan. Dari solusi tadi kita ada nantinya di LK selanjutnya ada. Itu dari pakar, dari oleh ngarani Pak literatur. Oke. Literatur ya dengan ini. Dalam literatur itu bisa didapatkan dari jurnal karya ilmiah itu. Contohnya misalkan tadi permasalahan siswa yang kurang tentang minat siswa belajar. Berarti kan ada penyebab-penyebabnya. Di sini penentuan penyebab masalah adalah proses pemilihan dan menentukan penyebab yang paling dominan antara kesenjangan pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Jadi tujuan kalau anak yang kurang minat belajar berarti kan masih di bawah CP ya, di bawah tujuan pembelajaran. Sebelum kita anak itu paham, memahami, berarti kan minat dulu kan? Minat belajar dulu kan ditingkatkan. Kalau di skripsi, kalau di apa ngarani penelitian tindakan kelas itu kan adanya, nah di PTK itu kan meningkatkan kan. Kalau minat belajar siswa kurang, berarti nanti apa yang perlu ditingkatkan? Apa peraturannya, apa kedisiplinannya, atau apa biroknya anaknya itu gimana nanti kita cari literaturnya. Literatur kalau nggak keliru ada di setelah ini. Penyebab masalah di 1.2. Oke.
Ini yang 1.2. Nah ini. Apa langsung meloncat? Apa pena yang sebenarnya saya pena 1.1 dulu. Tidak mencapai batas lulusan. Nah itu eksplorasi penyebab masalahnya apa? Pertama dari guru, terus media, ada sarana dan lain sebagainya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Terus dari peserta didik, nah ini boleh sampai ke 5 sampai ke 6 boleh. Atau lebih penanya kopiokan maneh, kopiokan apa jenenge itu tadi eksplorasi. Eksplorasinya ini, hasil eksplorasinya kita kopiok lagi dan enak atau ada pencerahan. Padahal ini sebenarnya langkah sebelum membuat RPP. Nah, sebelum membuat RPP ini kita disuruh seperti ini sebetulnya. Tapi yo apa mana jenenge mau gimana lagi kalau copy paste sudah tersedia di internet. Nah, dari sini sebenarnya proses-proses dari sebelum membuat RPP, terciptanya RPP itu yang kita gunakan itu seperti ini dulu. Yang pertama tadi LK 1.1 menentukan masalah yang diidentifikasi. Nah, ini bolosan ini nyapo, nanti penyebabnya ditaruhkan di sini. Hari-hari itu turunan nyapo, itu kita taruh penyebabnya di sini. Nah, terus di sini analisis penyebab masalahnya, bukti-bukti, bolosan. Jadi figur bolosan ini biasanya 5 menit dia lebu terangnya jadi itu neng kamar mandi. Nopo permasalahannya biasanya 10 menit, 15 menit kita tinggal diri sih kabur hilang. Nah itu eksplorasi penyebab masalahnya apa di sini bukti-buktinya. Nanti muncul di LK 1.3-nya. 1.3-nya apa? Oh, ini yang mengerucut permasalahan yang akan kita selesaikan nantinya. Jadi wadah. Nah ini dari 3 pendekatan ini kita menemukan 3 permasalahan, ditentukan pengerucutannya di sini. Kita tentukan 1 apa di 1 fokus ke 1 masalah. Misalkan ini kata 1.2 guru mengajar dengan pendekatan konvensional. Nah, sarana praktikum kurang update. Nah, ini termasuk ke 1.2 lagi. Nah ini dari sini. Dari sini masuk ke 1.2. Mundur. Nah ini 1.1. Sebelumnya kesepakatan mawon ini kita berhenti sampai
Sampai Jumatan nopo bar Jumatan lanjut dalam kenangan ini voting nopo anu voting nopo Pak Ari pengen lanjut satu Mbak Naimah lanjut nopo berhenti nanti sampai Jumatan lanjut mawon nanti sampai jam 10 lah terbatas air dewi terbatas sampai jam itu dalam jam 12 dia mau jam 12 berarti balik nanti sing lanang permuaan dan balik ya jam 12 dia nanti saat gaya lah bukti marek di oma bukti marek nanti yang penting nanti ada progresnya harapannya nanti di pertemuan selanjutnya itu kita sudah apa lagi ngarani sudah ada progres kan baca pena kan baleni meneng penentuan identifikasi masalah dan lain sebagainya itu kita sudah pernah jadi lanjut ke nanti penentuan media dan lain sebagainya nanti di LK yang setelahnya terus ini kita terus dulu ya selanjutnya untuk ngobrol-ngobrol mawon sebelum kita tutup semua dulu ini saya jangan dulu ya Pak ya nah penutup malam atengan ya Ini sudah selesai atau masih ada lanjutan Pak? Ngobrol-ngobrol rapat besok apa rencana kegiatan besok ini loh ya. Kalau saya nambahin boleh Pak. Oke, untuk aneh teman-teman yang persiapan hari Senin. Ini apa Pak? Oke, monggo dirembukan sekalian nanti terus ditutup bisa. Untuk masalah itu. Oke. Saya mau ngasih gambaran dasar tentang tidak balik lagi. Yang dari mana nih Mas? Cara kembali? Ya. Ini belajar juga itu kita semua. Sebentar aja Pak. Pakai ini gimana? Pakai ini apa? Maksudnya pakai ini loh, pakai pointer button. Ya kalau misalnya Jatuhnya mana? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tambahan dari saya kaitannya dengan perangkat dari K13. Jadi ini persiapan saja Bu untuk hari Senin ketika kita nanti ditanyai masalah perangkat. Sejujurnya kalau verbal kemarin yang di-share oleh Korwil itu sekitaran pertanyaannya itu ada di RPP dan silabus saja, tidak ada pertanyaan tentang RPE, Promes, Prota dan lain sebagainya. Tapi ini persiapan ketika kita nanti ditanyai masalah Promes, Prota, RPE dan lain sebagainya.
Ini gambaran umum saja. Jadi ngapunten sebelumnya, ini nanti kita belajar bersama saja. Saya juga ada kebingungan masalah ini dan akan saya bawa besok untuk rapat ini. Masalah penentuan pekan